semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Saibang. Oke, sesuai judul kita hari ini. Oh iya, aku belum kenalin diri aku. Kenalin, aku adalah Cecilia Ivanka, akan yang menemani kalian host hari ini. Sesuai dengan judul kita hari ini, bela diri. Pasti teman-teman udah tahu nih kayak olahraga yang seni bela dirinya ada macam-macam. Kayak contohnya kita ambil dari pencak silat, taekwondo, judo, ataupun lainnya dah. Tapi pernah dengar gak sih kata bela diri wushu? Pasti masih beberapa mungkin terdengar asing ya. Nah, kali ini aku dan tim teman-teman sudah mengundang teman-teman kita, yaitu dari Sekolah Setia Bakti, yang akan membahas tema hari ini dengan wushu. Oke, teman-teman, coba kenalin dong masing-masing. Dari siapa dulu? Saya Alex dari 12 Multimedia Setia Bakti. Halo, aku Michelle Denjelanto dari 11 Akal 2. Perkenalkan, nama aku Albert Lowell, saya alumni dari Multimedia. Wih, alumni kapan nih? Alumni 2018. Wah, berarti ya udah lama lah ya. Aku pengen tahu nih, kalian nih belajar wushu dari kapan gitu? Dari aku pribadi dari kelas 4 kurang lebih udah 8 tahun belajar wushu. Coba kalau Alex? Aku dari SMP kelas 1, berarti 6 tahunan. Wih, sepuh-sepuh. Coba yang ini nih paling. Kalau aku murni dari pas masuk SMK baru latihan, berarti sekitar tahun 2015 atau 16. 15, 16. Berarti kalau kita hitung dari 15 ke sekarang 15, Gila. 16, coba 18. 9 tahun. Oh, gila. Sepunya di antara mereka. Enggak gitu ya. Oke. Apa sih yang bisa kalian sharing ke teman-teman di rumah tentang wushu gitu? Mungkin kalau dari aku, wushu itu sejenis seni bela diri sih. Jadi lebih ke buat, kalau yang saya pelajarin itu lebih ke buat pertunjukan aja. Oh, bukan yang kayak bertarung gitu enggak ya? Bukan, kalau bertarung itu ada lagi namanya sanda. Nah, kita belajarnya itu yang tahu lu, yang buat seni bela dirinya aja. Oh, gitu. Berarti kalau buat seni, berarti banyak gak sih jenis-jenisnya gitu? Kayak kalau misalnya kalau di dance kan dia ada dance, tapi dia ada hip hop, ada K-pop, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau di wushu sendiri ada nggak? Atau beda? Atau sama aja? Kalau di wushu itu ada macam-macam juga, mulai dari yang gerakan utara yang lebih mengandalkan kecepatan, atau yang selatan yang lebih mengutamakan ketegasan gerakan gitu. Kalau kalian sendiri pakai yang apa tuh? Dari saya utara jadi lebih dinamis, lebih ya kecepatannya sih yang diutamakan. Kalau misalnya Kalau aku yang selatan. selatan. Pantas berpowerful ya. Oke. Oke, yang ini? Kalau saya lebih ke yang tai chi. Tai Jadi chi. lebih ke yang gerakan santai. Oh, yang kayak ini. Iya. Kayak gitu. Cocok lah ya, emang udah umurnya ya. Enggak itu mah. Oke, kita lanjut. Selama belajar wushu, pernah nggak sih kayak mau berhenti aja gitu saking capeknya atau gimana gitu? Nggak pernah sih, kalau gara-gara bilangnya karena capek emang nggak pernah. Soalnya latihannya juga nggak seintensif itu kalau saya. Beda mungkin sama Michelle yang lain, Koko, Lowell. Jadi untuk kayak capek harus itu penting nggak ada kepikiran. Kalau misalnya sendiri, Nggak ada karena mungkin udah dibilang termasuk hobi, suka banget. Jadi kayak dari kata capek skip dulu. Sebenarnya sih ada kata capek, tapi nggak sebanding. kayak capeknya mungkin kayak lebih Terbayarkan. ya gitu ya, kayak aduh capek tapi suka gitu kan. Kayak di TikTok, capek tapi mati, bisa tapi mati. Enggak langsung jokesnya. Lanjut. Kalau sendiri gimana? Kalau saya sih sama kayak mereka juga, kayak capek mah capek, tapi kayak yang ya udah itu udah jadi bagian dari kita gitu. Jadi kayak capek, ya udah jalanin deh. Nah, capek tetap kayak ya udah capeknya cuma lewat doang gitu ya. Ntar juga lanjut lagi Benar, gitu ya, benar. benar. Terus waktu kalian wushu ini ada didukung orang tua atau justru ditentang? Atau malah kalian yang inisiatif sendiri gitu?
awalnya berarti untuk Ya, ikut wushu benar awalnya. didukung sih, maksudnya justru saya dari orang tua pertama melihat ada latihan wushu dulu saya di Gor Tangerang Damiati, daftarin situ jadi ikutan, jadi orang tua support. Kalau gitu, Pak Michelle? Kalau aku sama disuruh orang tua juga, tapi kayak diajakin mau gak lihat bawa punya juga suka. Iya. Awal-awal sih coba-coba ya, Iya. lama-lama kok enak aja. Kalau sendiri gimana? Kalau saya dari orang tua ya kadang-kadang support, kadang-kadang enggak. Karena kan awal-awal support tuh karena di Tangerang tuh yang ada wusunya tuh dikit. Bahkan bisa dibilang tuh kayak cuma Setia Bakti deh. Terus jadi ya awal-awal disupport, terus kadang-kadang juga ditendang tuh kalau latihan sampai jam 10. Oh iya. Apalagi kalau lagi mau tanding kan tuh pulang sampai jam 10, jam 11. Itu ditentang tuh. Cuman ya kayak ya udah tentang sebentar doang, habis itu support lagi. Mungkin lebih tentangnya itu karena khawatir aja nggak sih? Kayak karena kan pulangnya malam, takut kenapa-napa, udah capek gitu-gitu, makanya dilarang. Betul. Iya sih, benar-benar. Nah, dari kalian sendiri, kan tadi ada ngomong tentang selatan, utara. Kalau selatan sama utara tuh bedanya apa gitu? Kalau yang tadi dibilang kan kayak tadi kalau yang utara lebih apa? Lebih gerakannya tuh lebih lincah, lebih gesit gitu. Jadi sebenarnya filosofinya kayak Gimana tuh? utara selatan tuh maksudnya dari Cina bagian utara sama Cina bagian selatan. Jadi jurus ini berkembangnya tuh dari daerah itu, disebutnya daerah utara sama selatan. Utara disebutnya utara, dia lebih gerakan-gerakannya lebih ke kaki ya, kalau tuh tangan lebih power di kaki karena mereka di daerah pegunungan sih. Itu yang selatan lebih berpower ke tangannya karena mereka banyak orangnya tuh kerja sebagai nelayan. Filosofi gitu, maksudnya kayak lebih powerful di tangannya gitu. Jadi karena yang di utara karena tinggalnya daerah pegunungan, jadi Banyak yang bekerja pakai kaki, naik gunung. Ya jurusnya banyak kayak kakinya, lompatannya, tendangannya, Jauh lebih lincah. lebih lincah. berarti yang kalau selatan kayak karena apa Nelayan yang ngeluarin tenaga banyak gitu kan, full. Gitu ya? Jadi lebih berasa nih kayak misalnya yang main selatan banget anaknya kan. Oh iya dia selatan. Oh berarti kamu selatan jatuhnya ya? Betul, selatan. Terus kalau kayak alat-alatnya gitu gimana? Alatnya juga dibedain lagi. Kalau utara nih, dia tuh cuman ada lempengan besi kurang lebih gitu kan. Iya. Jadi cuman kayak buletan. Tapi kalau di Golok Selatan tuh ada letter S-nya gitu. Udah megang dua-duanya belum? Apa megang yang mana? Kebetulan pernah megang dua-duanya. Tapi kalau yang sekarang difokusin lebih yang selatan karena kan dipelajarinya yang selatan, ada letter S-nya. Kalau Kak Alek mainnya alat apa aja? Yang udah dipelajarin ya ada nunchaku atau double stick, biasa orang awam bilangnya, golok yang utara atau taushu, tongkat atau toya. Kalau yang lain lah coba-coba iseng aja, belum bisa Dalemin ya? Dalemin. Cuman yang kayak yaudah nyoba aja gitu ya? ya belum dipelajarin banget. Kalau lo udah pakai alat apa nih? Kalau saya untuk sekarang lebih difokusin ke tai chi pedang. Oh pedang. Tapi kalau untuk belajar udah belajar apa ya sih, banyak kayak golok juga udah pernah, tongkat juga udah. Jadi waktu itu kalian kan dibilang tadi kayak seni pertunjukan ya? Udah berapa kali pertunjukan? Sering atau terbilangnya gimana? Kalau pentas sih udah nggak kehitung ya. Iya, Sering. banyak banget. Apalagi pas Imlek tuh banyak banget. Banyak ya? Pak, event yang paling bikin capek di mana? Yang bener-bener sampai nggak ada tenaga lagi gitu? Kalau dibilang paling capek ya paling pas Imlek sih, karena itu kayak bertubi-tubi gitu, pentas lagi. Pentas lagi, Tapi pentas lagi. ya udah yang kayak tadi, capek tetap jalanin. Karena suka ya, biasa ya. Kayak latihannya sama pelatih kalian kayak gimana gitu? Siapa yang mau jawab? Ayo. Coba dari ini dulu. Latihan beda-beda sih, maksudnya kita berapa kali seminggunya gitu ya. Kalau saya di ekskul juga kan ada di sini Selasa Kamis, sama satu kayak lagi hari Sabtu, berarti saya 3 kali seminggu. Iya. Kalau sama pelatih ya caulen ya sebutannya, caulen buat ke pelatihnya itu ya sangat-sangat inilah, kita respect kalau sama calon kita, benar-benar ngebantu bimbing tuh benar-benar dari basic itu sampai sekarang nggak capek-capek ngajarin. Jadi benar-benar
Kalau Michelin? hormat. Sama sih kurang lebih juga. Ih, masa sama? Selin tadi lebih sering kayaknya, lebih sering dia latihan. Iya, Iya. apalagi Mas lebih sering kan? Heeh. Kayak seminggu bisa 4 kali Mm-mm. hari, tapi dengan pelatih yang sama gitu. Latihnya sama, cuman ya jam latihannya beda ya. Mm. Lebih ini, Lebih sering kamu gitu ya. Banyak. Tenaganya nggak bisa habis deh. Biasa masih muda-mudanya sih begitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa gitu. Iya, selagi masih muda. Kalau awal gimana? Kalau saya sama juga. Dia emang pada saat latihan ya kita sama Shaolin itu ya seperti pelatih dan murid gitu. Jadi emang harus sopan, emang harus tetap ada ya hormat lah gitu. Tapi kalau di luar latihan ya saya sama Shaolin saya pun ya nongkrong bareng. Terus kalau main bareng gitu. Nggak selalu serius ya. Ya, jadi emang ada porsinya lah Shaolin pada saat di lapangan sama di luar lapangan. Kalau di dalam lapangan jauh lebih serius. Iya, benar. Benar sih. Oh. Ada waktu. Iya benar ada waktunya harus serius, ada waktunya ya kita santai. Benar-benar. Itu kalian kan suka banget nih dengan wushu. Apa sih yang ada di pikiran kalian, kayak apa istimewanya wushu sampai kalian menekuni selama kurang lebih tadi ada yang sampai 9 tahun, 6 tahun, 8 tahun gitu. Kayak sampai seistimewa itu kan wushu di pikiran kalian sampai kalian menekuninya gitu. Kalau saya nemunya istimewa ya setelah kita udah ngejalanin, setelah kan awal-awal masih awal malah kan belum ada rasa apa-apa gitulah sama wushu ini. Kayak kalau sekarang tuh udah kayak kalau nggak ada wushu itu bingung lah mau ngapain gitu. Kita mau kegiatannya gitu, kayak udah seneng juga, istimewa ya. Iya. Kita istimewa, seneng sih kayak akrobatnya juga ngelihatnya. Kayak itu Itu ya. seneng. Yang apa namanya kemarin tampil di yang di Tang City. Iya. Ngapain itu yang tiduran cuk kayak kodok. Oh, keep. Gitu ya. Keren-keren itu tuh. Terus habis itu buat Michelin Pasti yang terlintas kalau ditanya istimewa tuh jawabannya yang cuman satu, apa tuh? pengen terlihat keren aja. Oh, iya. Betul. Itu yang utama. Iya sih, emang busuk sekeren itu anjay. Coba kalau Wak sendiri gimana? Kalau saya itu lebih ngeliat wushu itu unik. Jadi kayak masih sedikit nih orang-orang yang di luaran sana yang bisa wushu. Dan jadi dengan kita ikut wushu tuh kayak lebih Kayak nggak ada orang iya nih. iya jadi kayak lebih Kita disorot lebih- gitu kayak iya. Peluang. ini si anak wushu nih. Iya. Soalnya kan peminatnya dikit ya. Jadinya lebih kayak gue paling bisa gitu kan. Tapi nggak kayak gitu guys, nggak kayak gitu. Jadi lebih kayak apa ya, lebih karena jarang ada yang bisa, jadi kayak lebih menonjol gitu Iya, lah. benar-benar. Terus waktu pertama kali banget nih kita bahas ke masa lalu ya, tapi jangan lama-lama nanti sedih. Udah, aduh, Bisa gitu. bisa gitu. Kita ini waktu pertama kali belajar wushu kan ada yang tertarik, terus ada yang diajak orang tua, ada yang karena ada yang terikut juga gitu kan. Pertama kali belajar wushu tuh kayak capeknya secapek apa gitu. Bukan capek sih, lebih ke apa ya, kayak kalian nih pertama kali belajar wushu nih kayak sampai nggak kuat kayak gitu-gitu gimana? Dimulai dari aku ya. Iya boleh. Biasanya tuh capeknya tuh di minggu pertama kedua doang biasanya, karena kayak biasanya kan badan nggak terbiasa juga kan. Terus tiba-tiba ikut nyemplung jadi sakit semua gitu, tapi sebenarnya enjoy banget. Boleh. Coba bagi pengalaman dong waktu Ya, pertama kali. latihan pertama kali kaget banget sih. Kayak kan biasa banget kalau sebelum wushu ya kegiatan ya gitu-gitu aja, sekolah pulang main game, oke main. Iya. Nggak ada kegiatan yang ngasah fisiknya sampai selatihan wushu gitulah. Pas akhirnya latihan pertama wushu langsung kan, kebetulan saya waktu itu masih banyak orang-orang yang tingkatannya udah jauh di atas saya gitu, latihan bareng awal latihan. Jadi kayak Terus? langsung latihannya ikut mereka ngikutin. Oh jadi Jadi- baru pertama kali latihan tapi udah langsung berat gitu? Apa enggak? Enggak juga, tapi tetap sayanya kan nggak sekuat mereka fisiknya. Jadi tetap di awal pasti pegel-pegel kalau latihan pertama itu. Coba kalau Koko awal gimana ya? Waduh, kalau cerita pengalaman pertama latihan,
kabur saya pertama kali latihan. Karena pikir kayak pas tiba-tiba ekskul wusu tuh kayak ngapain gue daftar wusu ya. Aduh, udah kabur deh. Jadi latihan kedua tuh baru datang akhirnya, dan capek banget sih, sampai setelah latihan tuh kayak meriang gitu. Ya, kasihan. Iya, yang kayak pusing langsung meriang, terus kayak capek banget badan. Emang susah kalau anak remaja di era gempuran encok-encoknya. Kasihan. Nah, kalau dibandingin sama sekarang, coba kalian kayak bandingin diri kalian yang waktu pertama kali wusu sama bandingin yang sekarang. Apa yang kalian peroleh gitu? Bedanya Iya, perbedaan kalian yang dulu sama yang sekarang setelah ngikutin wusu gitu. Selin banyak fans sih. Ini, iya sih, tapi aku juga fansnya Michelle. apa ya perbedaannya? Kayak perbedaan yang paling besar lah menurut kamu yang mempengaruhi diri kamu, atau mempengaruhi orang tua, atau mempengaruhi teman gitu. Problem-problemnya sih, jadi kayak semakin kuat gitu, ngerti sih. Jadi kayak kan dari tahun ke tahun dilalui kan, terus ada masalah-masalah, jadi kayak pas di titik sekarang jadi kayak mikir yakin mau nyerah gitu. Jadi itu yang bikin kuat sih, kayak apa ya, Berarti bisa dibilang kayak kalau perbandingannya sama dulu yang sekarang, kalau dulu lebih cepat mau nyerah, tapi kalau sekarang lebih kayak yakin nih mau nyerah gitu aja. Udah bertahun-tahun masa nyerah gitu aja gitu. betul. Bisa dipaham. Ayo, dari antara dua cowok ini siapa yang mau duluan? Ya, Nggak ada paling jawaban ganteng. ladies Yang first ya. paling ganteng. Waduh. Apa yang didapat setelah ikut wusu ya tadi ya. Kalau dari fisik udah pasti jadi lebih fit, jadi mungkin bonusnya badannya ada yang beberapa nih kayak Alek bagus gitu kan. Lihat posturnya. Terus kalau di luar fisik itu sih lebih ke ini ya, kita jadi lebih percaya diri. Jadi kan kita kan sering pentas gitu, jadi yang awalnya saya juga lebih introvert yang dulu cuma bisa begini. Sekarang jadi lebih pede gitu. Pencet kan. emot. 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 Terus tuh kayak kita juga dengan ikut wusu tuh kayak lebih belajar hormat gitu lah, kayak belajar sopan santun kan, ke senior harus gimana, ke pelatih harus gimana, sama ya nambah circle lah. Jadi, boleh se-circle itu. Boleh banget. Takut. Kayak udah istimewa, udah. Kalian kan tadi bilang perform udah banyak nih. Perform itu kalian latihnya bisa berapa lama kira-kira? Kita langsung juga, maksudnya di briefing 5 menit langsung keluar. Karena kan latihannya kan latihannya kayak kita udah ngafalin jurus kan. Udah, jadi kita udah tahu. Jadi nanti cuman kayak dibagiin, ini nanti sini duluan ya, nanti yang ini ditaruh belakangan. Udah selesai seperti itu. Karena di setiap kita latihan diulang terus yang kita Iya. udah pelajarin. Oh, jadi kayak misalnya mau dadakan sekarang juga nggak apa-apa gitu? Ya berarti sekarang ya? Jangan dong. Paling gak. Sebenarnya kalau kita buat pentas yang kecil-kecil kayak di mall gitu, nah kita bisa dadakan begitu. Tapi kalau kita yang pentas terkonsep, asik sih kalau Ini sih paling terkonsep. Buat formasi. yang pentas yang lebih formal gitu. Nah kita perlu latihan tetap kayak formasi gimana, urutan gimana supaya lebih rapi. Betul. Gitu ya. Berarti kalau kayak lebih perform kalian itu kayak kalau dadakan juga nggak bisa, tapi tergantung situasi dan acaranya gitu ya. Tergantung acara yang kayak mana nih. Acara paling besar apa? Paling besar nih. Kemarin kalau nggak salah aku sempat lihat kalian tampil di TV itu siapa aja? Itu datang sendiri atau gimana itu? Jadi kita emang diundang sih. Wah. Jadi pengisi acara. Gitu. Ikut nggak? Kalian ikut nggak bertiga? Kolol, kolol. Kalau lo yang ikut? Iya. Coba sharing dong pengalamannya yang di sana gimana? Karena tahu aku lihat kayak di SG-nya Ailing ya. Ailing. Iya, aku lihat di SG-nya Ailing, aku ulang-ulang aja. Jadi kalau pentas di TV ya itu tadi, kalau kita pentas yang lebih kompleks itu ya perlu latihan, dan emang malam sebelumnya itu ada latihan.
buat formasinya, karena itu kan biasa nih kalau kita pentas tuh kayak cuman orangnya tuh 5. Iya. Ini tiba-tiba gitu kayak 10 orang langsung disuruh buat formasi dalam satu malam gitu. Wah, 1 malam. Satu malam. Gila. Terus itu selesai jam berapa itu? Selesai apa? Syutingnya atau acara latihan? Selesai latihannya kayak gitu. Latihan kita selesai jam 10 dari jam 7 mungkin. Wah, gila. Keren banget ya. Tapi waktu kalian tampil pernah gak sih tiba-tiba nih lagi tampil entah jatuh, entah kesleo, itu kalian apa yang kalian rasain pas lagi tampil kena kayak gitu? Ceritain. Hah? Malu. Malu. Sakit sih enggak ya? Iya, malunya. Malu nomor 1, sakit nomor 2. Tapi kayak tetap bisa dilanjutin kayak gitu tuh. Itu akal-akalan kita doang. Sebenarnya kalau sampai lupa ini jatuh nih. Itu bisa digabungin ke gerakan yang selanjutnya gitu loh. Oh, jadi itu Terus cara kayak misalkan jatuh, itu bisa diakalin pakai gerakan keep misalkan gitu atau keep naga. itu belajar yang kayak gitu-gitu susah nggak? Kalau buat belajar yang kayak misal kita abis jatuh nih tiba-tiba refleks gerakan lainnya itu kayak perlu jam terbang juga sih. Karena kan orang kalau biasa kabok kayak ke kepala. Iya, ngestak dulu. Lupa terus atau abis itu diem dulu Refleks. ngapain ya. Nah, tapi kalau udah sering pentas sih kayak terbiasa aja gitu. Kayak refleks profesionalnya gitulah ya. Kayak Iya, gitu. iya. Keren. Nih kalian ngomongin perform, kalian kan pasti punya dong baju perform kayak gitu, ya kan? Nah baju perform kalian tuh yang paling bagus itu yang atau enggak paling mahal dah gitu, berapa kisarannya? Disebut harga. Boleh. Siapa tahu teman-teman. Range aja. Iya, siapa tahu teman-teman di Seibold ada yang mau ikut join gitu. Join. Wis, jadi udah ngomongin outfit nih ya. Iya, seberapa kece sih outfitmu? Berapa harga outfit lo? Iya. Jadi kalau untuk wusu itu sebenarnya kalau bikin baju pentasnya ya, kayak range 200.000 juga udah dapet. 200 sampai 300 itu udah dapet yang standar. Yang kayak kalau mau pentas baru-baru bikin yang itu dulu aja. Tapi kalau udah yang TV. profesional yang emang tujuannya mau tanding yang gede-gede, Iya. nah itu bajunya tuh bisa dari 500.000 sampai yang 1,5 pun ada. Wah. Dengan detail yang lebih bagus ya pastinya. Jutaan juga ada. Jutaan juga ada ya. Itu kalau kayak gitu pesennya custom atau emang ada yang udah buat jadi gitu? Kebanyakan custom. Custom sih. Custom. Ya. Kalau kalian dari kalian diri sendiri udah pernah dapat kostum, maksudnya kayak kalian beli kostum itu paling mahal berapa? Paling mahalnya aja. Kalau dari Alek Iya boleh dari Alek. Saya standar 300 ya. 300. Kalau Michelin? 1,5. Wah. 1,5. Set. Itu baju yang sering kamu pakai tiap hari apa beda lagi? Tiap hari. Maksudnya yang enggak tiap hari aja. Maksudnya tiap hari yang kayak kamu tampil yang putih-putih itu. Iya itu. Itu. Kelihatan. Gila, ada barang, ada harga ya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya kebetulan paling mahal kayak sekitar 500.000. Itu standarnya ya. Itu udah tengah-tengah lah, Oh, masih udah tengah-tengah. oke lah buat tanding. Oh gitu. Ngomongin tanding, kalian tuh tanding udah sering kah atau lebih gimana ya? Lebih ikut mood aja kalau mau tanding itu? Kalau buat tanding sih kalau untuk saya masih kayak bisa dihitung lah beberapa lah nih yang banyak nih. Sama-sama bisa dihitung kalau saya. Nih yang banyak. Angkat. Mari kita ulik dia. Oke. Coba share pengalaman kamu selama tanding kayak kamu kan udah sering tanding nih kalau kata koko kamu gitu. Sering koko. Kayak koko kamu pada bilang kamu sering tanding. Coba share dong ke teman-teman kayak kamu ngapain aja di tanding, apa aja yang kamu siapin, kayak sama kayak apa sih kendala yang kamu temui selama tanding gitu. Oke, berarti ada kendala, pengalaman juga ya, apa yang perlu disiapin. Nah, yang disiapin tuh bener-bener pertama tuh mental. Mental tuh berpengaruh banget, apalagi kalau misalkan pokoknya urusan mental nih yang nomor 1 dah, soalnya
kepercayaan diri juga berpengaruh di sini kan. Terus diliatin banyak orang, juri-juri, karena juri kan pasti fokus kan, kayak di depan, terus kita ngeset jurus yang kita tampilkan gitu. Ya gitu. Terus kendalanya juga banyak pas lomba. Kayak pernah aku waktu itu cedera. Ya. Pas lomba cedera, terus mau nggak mau harus didiskualifikasi karena nggak sanggup nyelesain pertandingan, jadi didis. Tapi pasti nangis gak waktu itu? Enggak, karena kesalahan aku sendiri juga waktu itu, latihan terlalu dipush tapi nggak ngeliat sikon diri sendiri. Oh, bener sih. Berarti kita latihan juga jangan terlalu memaksakan diri ya. Karena kayak abis latihan, di latihan pertama lanjut lagi malamnya sampai jam 10 waktu itu, karena persiapan yang mau lomba korpov waktu itu. Oh, lomba waktu itu. Tetap juara tapi. Iya, pede ado. Punya setiap waktu nih bos. Senggol dong. Harus senggol dong. Iya ya, ngomongin di poster. Kamu itu berarti banyak sekali ikutnya. Itu yang kamu ikutin itu kayak itu jurusnya sama semua atau Beda-beda. 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 Skor paling tinggi itu berapa waktu itu? Skor nilainya? Iya. Skor nilai yang waktu itu paling tinggi 8, berapa ya? 73 kalau salah. Kalau itu kayak dihitung nggak sih berapa pesertanya? Ada Maksudnya? total peserta yang kamu ikutin berapa kira-kira? Total peserta. Iya. Kita ambil yang paling banyak waktu itu, aku pernah lomba berapa orang ya? Berapa tuh? 200-an ada? Enggak Iya. ada. Enggak. Lebih? Maksudnya? Sebenarnya Maksudnya kalau peserta berapa secara kelompok peserta pesertanya keseluruhan berapa? banyak. Banyak. Ratusan banyak, tapi Kan kalau di kategorinya. Nih, tadi kan kamu ada sebut kayak kategori pertandingan ya? Nah, ada 4. Terus tadi ada ngungkit soal freestyle. Itu kayak gimana? itu masuknya kita ada 5 kategori. Oh, 5 jadinya. Iya 5, karena ini lupa nih tadi. Oh, ketinggalan ya? Ketinggalan kereta nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Angkut aja. Maaf ya. Jadi kan ada Yang D, C, C, B, A. A. freestyle. Oh, yang freestyle. Freestyle tuh yang kayak gimana tuh? Kalau freestyle tuh jurusnya kayak kita tuh buat sendiri. Nih, kayak jurusnya kalau Jadi kalau ABCD itu emang udah ada pakemnya, kayak gerakannya harus begini nggak boleh diubah, nggak boleh ditambahin. Kalau ditambahin ataupun dikurangin itu ada potongan nilai. Tapi kalau buat yang freestyle itu kita bebas tuh kreasiin jurus nanti, tapi memang tetap ada standarnya, kayak biasanya tuh harus ada gerakan ini itu gitu. Nah, oh jadi kayak ada patokannya gerakannya, kayak misalnya contohnya kayak gerakan ZDE tapi harus dikreasiin gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kalau di kita tuh freestyle tuh minimal harus ada 2 lompatan. Nah itu tetap harus ada, tapi gerakan jurusnya itu bisa divariasiin. Oh, pernah ikut gak yang freestyle-nya Koko sendiri? Pernah. Terus gimana itu ngelatihnya? Jadi ya kita masih ngulik dulu tuh dari YouTube, kita nyari jurus-jurus yang oke gitu, terus kita sambungin, baru deh kita coba bikin bagus apa enggak, kayak ngalir apa enggak gerakannya. Berarti kurang lebih kayak dance juga ya masuknya ya? Iya, mirip-mirip. Tapi lebih, kalau ini kan lebih ke bela diri gitu ya. Nah kalau range umurnya itu dia berapa dari berapa? Kalau yang freestyle? Iya. Freestyle itu dari usia 20 ya, 20 sampai 25. 25? Bahkan yang usia 18 pun udah bisa sebenarnya masuk freestyle. Berarti ini ya Alek ya? Iya, kayak Alek, Michelin ini sebenarnya udah bisa freestyle. Kalau Michelin naik bisa nanti udah naik bisa turun lagi nggak? Kan dia masih umur 16. Bisa. Kalau misalkan dia mau naik ke freestyle buat tes poin gitu bisa. Tes. Anjay, keren banget dah. jatuhnya kalau lomba tuh kita kayak ulangan tau. Iya. Kayak ngulangin jurusnya gitu ya soalnya. Apa gimana? Jadi kayak kita tuh dilihat sama juri, terus kita dinilai, kita dapat nilainya berapa gitu. Itu jurinya itu kayak dia juri dari orang luar atau warga lokal juga yang jurinya? Warga lokal dong. Warga Kan lokal. kita bertanding di Indonesia. Indonesia. Cuman emang itu yang udah terlatih jadi juri lah. Jadi udah ada profesional. Iya, jadi ininya ya? udah ikut pelatihan juri. Kalau Alex sendiri udah ikut yang tanding mana aja?
untuk pertandingan ya. Pertandingan tuh yang kayak tingkat terakhir yang di UI ya. Itu kan tapi gabungan, ada tradisional juga, ada taulu juga, UI sama sebelumnya. Apa tuh? Tapi pas saya masih di kategori B, jadi masih SMP ikutnya. Itu udah lama. Oh, udah lama. Yang terakhir ikut tandingnya yang mana? Yang di UI sekitar 2 bulan lalu gitu ya. September. Kayaknya September. Udah agak lama ya. Iya. 5 bulan lalu. Itu ikut kategori? Itu kategori tradisional pacician. Jadi itu di luar taulu ini ada lagi tradisional. Nah itu juga termasuk kategori juga, dan umurnya juga dibagi-bagi juga kayak gitu, tapi sama juga. Oh, menarik banget. Teknisnya sama. Gila, menarik banget. Terus ngomongin tanding, pertama kali tanding di usia berapa? Ayo. Michelin ya, apalagi nih kamu nih banyak tandingnya kan katanya. Kelas 5 aku berapa ya? Kelas 5. 11. Iya, kurang lebih segitulah. Kalau Alex pertama kali 12 ya. 12. Kalau Lowell 2016 tahun. 16 tahun. Wah, berarti yang Michelin 11, Alex 12, 16. Gila. Gimana pertama kali bertanding kayak gitu, perasaannya gimana? Iya. Deg-degan banget. Itu deg-degan banget. Susah. Malu. Lawan diri sendiri sih Betul. soalnya paling susah. Emang hal yang paling susah tuh emang ngelawan diri sendiri sih, ya kan? Gila. Itu berarti umur masih belasan tahun baru ikut pertama kali tanding. Tapi itu langsung kayak menang atau emang kalah aja gitu? Enggak langsung menang. Nah, maksudnya kayak hoki kan kalau bahasa anak kecil kan dulu ya. Iya. Tapi itu tuh langsung pas udah ikut pertama kali tahu-tahu kalah gitu, apa yang dirasa? Karena baru pertama kali tanding ya, Iya. langsung kayak down gitu dikit, kayak yang ya kalah deh. Ya kalah. Ya kan. Tapi ya udah, nah di situ juga Ciaulen kita berperan juga kayak ngingetin supaya walaupun kita kalah ya ini bukan akhirnya gitu. Iya. Kalah bukanlah akhir dari segalanya. Nah. Iya, selibau. Nah, teman-teman, kan tadi udah denger nih kayak teman-teman kita seperti Alex, Michelin, Kolowel. Ini mereka semua dari Setia Bakti. Ya, emang boleh Setia Bakti itu. Prima. Terima banget ya. Terima banget ya. Ya, kalau untuk yang teman-teman mungkin masih banyak penasaran tentang wushu gitu ya, bisa lah join Setia Bakti. Ya. Oke, teman-teman, gimana nih? Kan udah dengerin dari awal kayak tentang filosofinya wushu ataupun kayak pengalaman mereka, dan juga kayak ya tips dan kayak tips-tips mereka gitulah gitu. Pesan-pesannya sih buat kayak peserta murid-murid yang mau join ke wushu kita, ke sekolah kita sih sangat direkomendasi banget nih. Khususnya masuk Setia Bakti, mau unit apa aja, SMK, SD, SMP itu semua ada ekskulnya, ekskul wushu. Jadi karena di daerah Tangerang ini masih jarang banget ya yang ada ekskul wushunya. Habis itu kayak bener-bener ikut ekskul ini kan nggak ada pungutan biaya sama sekali kan. Sekolah ini cuman join masuk aja di sekolah ini, bisa ikut ekskulnya, difasilitasi semua latihannya gratis. Kita bisa ngembangin potensi diri, bisa dapat pengalaman, bahkan bisa ikut kejuaraan, dapat prestasi buat diri sendiri, banggain diri sendiri lah. Jadi ya apa nggak ada ruginya sih kalau ikut join ekskul wushu masuk sekolah Setia Bakti gitu. Ya, apalagi wushu di Tangerang nih tergolong sedikit ya. Baru ada atau baru? Udah lama sih Udah ya. lama, tapi Cuman jarang nggak ada. banyak untuk di sekolahan dijadiin Iya, ekskul. jarang gitu. ya kan. Nah, kapan lagi di sekolah lain ada ekskul wushu gitu. Nah, dari misalnya ada mau disampaikan nggak ke teman-teman juga? Untuk teman-teman semua, jangan takut untuk ikut ekskul wushu, karena sebenarnya itu mereka untuk daya tahan tubuh sendiri itu bagus banget, apalagi kesehatan. Pokoknya semua dapet lah, apalagi nomor 1 terlihat keren seperti Iya. itu. Karena pada umumnya manusia pengen terlihat Keren.
Kalau awal gimana? Iya, jadi ikut USU itu jangan kalian pikir tuh ikut USU tuh kayak kita lebih jadul lah, kalah sama anak-anak basket, futsal. Enggak kok, bahkan kita bisa loh lebih keren daripada anak USU, daripada anak USU. Apa tuh? Capek nih tinggal ngobrol. Kita bisa tuh kayak lebih keren daripada anak-anak futsal, anak basket, karena peminat USU itu masih dikit banget, dan begitu kalian ikut USU, kalian tekunin, itu kalian bakal lebih menonjol daripada yang lainnya. Terus jangan takut juga kita langsung latihan kayak, ayo kalian manjat pohon nih. Gak manjat pohon dong. Ayo kalian langsung split atau langsung lompatan, enggak. Jadi kita belajar santai dulu, meditasi. Semua ada step by stepnya, Iya. nggak langsung brok. Enggak langsung kita siksa, ntar paling kita siksa. Jangan dong. Ya jadi kayak datang aja latihan dulu, coba-cobain. Kayak Michelle ini awal-awalnya coba-coba kan, Coba-coba. lama-lama ketagihan. Daftar setiap bakti dulu yang jelas. Oh ini, emang boleh tuh daftar itu. Nanti kalau daftar jangan lupa pakai nama Alex Mimi Soeharli ya. Siapa tahu dia Lulus nggak dapat sih? apa namanya? Ya lulus ya. Oh ya tahun ini ya? Tahun ini pasti Iya biasa. tahun ini. Lu emang ya lulus? Oh iya. Nah kalau lo sebagai alumni tahun berapa? 2018. 2018. Ada nggak yang pengen disampaikan lagi sebagai alumni nih? Mumpung masih sekolah, ikut ekskul lah. Apalagi kan nggak bayar. Apalagi nggak bayar. Iya. Bener. Karena ikut ekskul itu banyak manfaatnya loh, nanti setelah lulus pun kayak banyak keuntungannya lah dibanding kalian Biasa-biasa aja. langsung balik gitu. Apalagi kalau kayak ini kan ya eskul pun udah gratis bahasanya ya. Kalau misalnya kalau kalian tiba-tiba udah lewat masanya terus mau keikut, pasti kalian harus sewa apa sih kayak pelatih gitu kan, atau join kelas kayak gitu kan kadang makan Mahal biaya kan. iya. Bener-bener mumpung ada kesempatan di setiap bakti, kenapa nggak dicoba? Iya, banyak potongan harganya. Nah kalau mau tahu potongan harganya, kalian bisa cek IG-nya Setia Bakti, TikTok-nya, YouTube-nya, semuanya. Pokoknya yang penting kalian carinya Setia Bakti School, ya SBS. SBS, Itu lagi promosi. Iya, promosi dulu dikit, tipis-tipis. Siapa tahu dapat bayaran. Boleh semenjilat itu lah. Nih, Boleh. kalau ada yang mau disampaikan nggak ke alumni? Siapa tahu alumni 2018 melihat video Oh ini. iya, biar dia comeback lagi. Iya, siapa tahu mau datang lagi Untuk gitu. teman-teman seangkatan saya 2018, ayo latihan lagi, ramen latihan. Ini, come on join. Iya. Come on Balik, join. balik. Ikutan dong, nggak asik nih. Teman-teman saya Teman-teman saya. Ya udah jangan nangis. jangan nangis. Ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Kata ke Alek, apa teman-teman saya? Saya nggak ada yang ikut sih angkatan saya. Ikut USU. Ayo ajak dong, siapa tahu ada yang Iya kan? tertarik gitu. Ya tertarik kembangin lah, soalnya ini jujur emang berkurang murid kita di sini, jadi sayang banget gitu nggak Iya, digunain lagi. sayang banget. Apalagi ini termasuk budaya nggak sih? Iya, Iya, dong. betul. Budaya Iya kan? dong. Budaya. Ini tuh budaya yang harus kita jaga. Anjay, Si selibau. paling melestarikan budaya. Iya. Udah dong, tadi jangan dong, capek. Ya gitu aja. Iya. Nah, itu bukan kesimpulan sih, lebih ke kesan-pesan mereka untuk kalian semua. Kesimpulan yang bisa kita ambil kayak wusu di Tangerang ini sedikit, maksudnya kayak diadakannya itu sangat sedikit, baru ada di Setia Bakti. Nah di Setia Bakti ini juga udah sangat lama adanya eskul wusu gitu ya teman-teman. Nah kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang wusu, lebih kayak seperti apa, perlombaannya kayak gimana, latihannya seperti apa, jurusnya seperti apa, alatnya apa semuanya apa gitu tentang wusu, nanti kalian bisa komen-komen di kolom komentar, kayak tanya-tanya aja nih gitu. Atau kalian mau share pengalaman cerita kalian kayak menarik-menarik, kayak mau cerita tentang apa, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalian pengen nih kayak pengen say bold ini bahas topik ini, topik itu, kalian komen aja di komentar. Komentar Setia Bakti, komentar YouTube Setia Bakti terbuka untuk kalian semua. Jadi jangan lupa berkomentar dengan bijak. Oke, terima kasih sudah menonton Say Bold kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe